Bersama saya Fransiadi dalam tutorial editing video. Oke, pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah tutorial tapi mungkin lebih kepada review dulu ya untuk aplikasi editing video yang bernama KineMaster. Sebetulnya saya menemukan aplikasi ini awalnya tidak sengaja. Waktu itu memang ada tugas bikin video dan memang saya hobinya edit video juga begitu ya. Habis cari-cari aplikasi mana yang saya pilih, beberapa coba begitu ya. Dan ternyata ini yang paling cocok saya kira. Yuk kita langsung review saja. Oke, yang pertama ini sudah masuk di halaman KineMaster di layar awal ya, di home-nya. Tampilannya kan seperti ini. Ini tampilan terbaru 2022 ya. Nah, yang pertama langkahnya biasanya membuat baru. Tinggal klik aja di sini buat baru. Tapi kali ini saya akan review dulu ya supaya tahu plus minusnya di mana begitu. Nah, kalau kita masuk buat baru, kita akan dihadapkan kepada pemilihan rasio aspek atau aspek rasio begitu ya. Jadi aspek rasio itu adalah skala layar atau perbandingan panjang dan lebar layar. Persis banget di sini itu banyak yang masih awam. Artinya kita dengan bahkan di kamera juga ya, di kamera handphone sudah ada aspek rasionya gitu. Mau kotak, persegi panjang, ukuran berapa, mau landscape, mau portrait itu sudah ada. Tetapi biasanya kita tinggal asal cekrek-cekrek gitu ya. Dan ketika mau upload loh kok kepotong gitu ya. Dan nggak cocok dengan aspek rasio. Maka pertama tentukan dengan baik aspek rasionya. Misalkan di KineMaster sudah disiapkan. Yang pertama itu ini ukuran layar pada umumnya di HP, lalu di PC, di desktop ya maksudnya dan juga di laptop itu sama dengan 16:9. Maka gunakanlah aspek rasio yang pertama ini. Kalau kita ingin buat kayak semacam story YouTube ya atau juga IG story atau story di Instagram, gunakanlah aspek rasio 9:16 begitu. Kalau kita mau posting Instagram ya, postingan atau reel juga nggak apa-apa bisa. Ini juga bisa pakai reel ya, yang 9:16. 1:1 itu cocoknya untuk posting di postingan Instagram begitu ya. Itu akan cocok banget gitu, pas banget layarnya. Untuk 4:3 yang landscape dan portrait 3:4 gitu ya dibalik. Itu biasanya kita membuat video-video khusus untuk di HP begitu. Jadi istilahnya kalau ini standar lah ya, standar bentukan HP. Tetapi kalau kita putar, dia tidak akan mampat sampai kiri kanan gitu, tidak full layar atau full screen gitu ya. Tapi kalau ingin fokus kepada objek tertentu, gunakanlah aspek rasio 4:3, baik itu landscape maupun portrait. Lalu untuk postingan juga Instagram kan ada juga yang kotak ya persegi 1:1, 4:5. Atau kita mau ke IG story juga bisa. Atau juga ke IGTV begitu ya, atau juga sebetulnya bisa ke story YouTube juga bisa. Nah, kalau pingin ke layar lebar, seperti video layar lebar begitu ya, gunakan aspek rasio 2,35:1 ya. Ini kayak kayak untuk video-video lofi dan lain-lain juga cocok banget untuk layar lebar juga ya. Lalu di bawahnya itu ada mode tampilan foto. Nah, ini dia rumus cepatnya begitu ya. Jadi kalau kita lagi gunggurusuh gitu ya, pengen cepat gitu ya, waktunya editing video kan biasanya kalau acara itu baik ulang tahun, acara rapat apapun itu suka ada display dan pengen cepat gunakan ini gitu kan. Kalau ini kan hanya untuk foto sebetulnya. Nah, usahakan fotonya bentuknya sama. Kalau nggak sama, itu nggak apa ya, nggak indah gitu ya. Kalau mau landscape, landscape semua, mau portrait ya portrait semua, dan matchingkan dengan aspek rasio. Misalkan kalau kita buat aspek rasio 16:9, berarti setelan di kamera kita juga sama. 16:9, cek dulu di pengaturan HP-nya begitu ya, atau di kameranya. Kalau fit, itu artinya eh, panjang kali lebar picture, foto atau gambar yang kita akan masukkan di edit itu sama ukuran dengan aspek rasionya. Seandainya ada salah satu atau salah dua bentuknya portrait gitu kita lupa, kita tinggal klik fill aja di sini gitu ya. Tetapi kalau kita klik fill ini yang nantinya gambarnya berbentuk portrait atau berdiri istilahnya begitu ya, atau memanjang ke atas, itu enggak apa ya, ketika ketarik itu enggak akan full layar begitu. Dia full layar tetapi mungkin kalau gambar orang cuma dapat kepalanya aja, cuma dapat tangannya aja begitu ya. Maka usahakan sesuaikan dengan aspek rasio yang sudah disiapkan di atas. Nah, kalau ukuran fit dan fill ini khusus untuk gambar atau video gitu ya, kayak gambar flashback gitu tuh display gitu. Dan pingin sekaligus ada efeknya, ini efek sederhana ya kayak zoom in zoom out gitu. Langsung kita setting di acak aja. Ketika kita setting di acak, masukin semua fotonya selesai. Nggak usah kasih efek, udah ada efeknya gitu ya. Berapapun gambarnya. Nah, lalu ini juga untuk durasi foto. Di sini sudah jelas ya ada foto. Berarti memang settingan ini khusus kalau kita mau editing foto begitu.
Lalu displaynya itu transisinya berapa detik gitu ya. Mau 2,5 detik, mau 3 detik, 3,5 detik, atau terserah gitu ya. Biasanya sih kalau pengen agak cepet ya 3 detik aja, tinggal digeser begitu ya. Nih kayak gini ya. Nah, maka transisinya itu karena kita udah atur, maka dari foto pertama ke foto kedua ya 3 detik, foto kedua ke foto ketiga dan seterusnya transisinya 3 detik. Kalau kita style di feed tidak akan ada efeknya. Itu harus kita kasih efek transisi. Tapi kalau kita udah setting di acak sudah ada, nggak usah. Tetapi cuma zoom in dan zoom out aja, nggak ada efek yang lain. Kalau kita menggunakan fit dan fill, efeknya banyak banget. Ya sesuaikan supaya tidak bosan begitu ya. Lalu impor proyek ini adalah kita impor dari file yang sudah ada di HP kita. Ya seperti itu. Sama dengan kita mengimpor bahan edit gitu ya. Kayak gitu. Coba kita praktek sedikit deh kalau input proyek. Nah di sini kan kita pilih, nanti dia akan diarahkan kepada dokumen yang sudah ada di HP kita begitu ya. Seperti itu. Back dulu. Nah, kalau sudah pasti, ya misalkan saya di fit aja deh ya. Lalu aspek rasionya normal 16:9, durasinya 3 berikutnya. Nah, saya tidak akan langsung ke editing ya. Nah, ketika kita klik berikutnya, kita dihadapkan kepada langsung kayak semacam manager filenya. Dan file ini berasal dari file yang ada di HP kita. Misalkan ada kamera, ada WhatsApp, ada Telegram, ada foto directory juga saya pakai ini. Lalu ada screenshot dan lain-lain. Bawaannya cuma ada 3, ada gambar, ada videos, dan ada favorit. Jadi kalau 3 ini itu bawaan dari KineMasternya. Tetapi kalau yang lain itu bawaan dari HP kita, begitu kan? Nah, jangan sampai ke sini dulu ya. Kita close dulu. Nih, tampilannya itu sederhana banget, kelihatannya nggak menarik, tapi kalau kita sudah enjoying editing di sini itu enak banget. Pertama begini ya. Supaya bisa kita praktek, saya akan coba tambahkan media. Nah, di sini ada 2 tombol aktif ya di sebelah kanan bulatan ini. Ini merah itu adalah kalau kita klik langsung menuju ke kamera. Lalu kalau media ini kembali ke yang tadi ya, brankas file kita. Saya akan coba ambil beberapa foto misalkan ya, gambar. Coba di sini ya. Nah, misalkan saya ambil gambar punya saya satu foto. Nah, ketika kita klik maka dia akan muncul di bagian bawah. Itu artinya kita adding, menambah. Lalu kita tambah 2, tambah 3, tambah 4. Nah, yang dimaksudkan tadi adalah durasi 3 detik adalah perpindahan dari gambar 1 ke gambar 2 itu 3 detik. Kalau sudah kita pilih, kita coba gambar dulu ya untuk video nanti. Nah, ini artinya sudah ada tanda merah, ini namanya adalah timeline. Ini adalah satu istilah yang populer ya, yang memang ada di berbagai aplikasi editing video, namanya adalah timeline. Ini adalah garis timeline, maka di sini timelinenya itu berarti 11 detik ya. Di sini kalau dibulatkan menjadi 12 detik, begitu. Nah, untuk timeline kelihatannya di sini ya, ini tombolnya udah aktif. Kalau yang memang tidak aktif seperti ini tombolnya. Maka di sini sudah ada beberapa tombol yang sudah aktif. Ya ini kayak undo, redo gitu ya, sama. Lalu kita coba ke timeline dulu deh. Ini adalah tombol timeline. Nah, karena saya baru menambahkan apa namanya itu foto, ya. Jadi timeline itu adalah di sini ya karena bentuknya seperti berjajar. Itu artinya saya baru menambahkan satu lapis editing. Belum lagi nanti ada chroma key atau yang kita kenal sebagai efek green screen atau blue screen atau red screen gitu ya. Kalau di KineMaster juga lengkap ya. Kita bisa ambil warna apapun, tidak hanya green screen. Nah, nanti kan kelihatan kalau sudah ada video, sudah ada foto, sudah ada efek, sudah ada tulisan, sudah ada musik, itu akan beberapa deret seperti itu ya. Oke, itu untuk timeline. Nah, kita buktikan dulu ini bisa diperbesar sebetulnya ya. Nah, caranya adalah tinggal kita geser saja. Nah, oke, begitu. Nah, lalu di sini saya perjelas ya, tadi pergantiannya seperti itu. Nah, ini dia. Saya memilih aspek rasio 16:9, tapi foto saya itu ukurannya 1:1, maka tidak matching. Layar kiri dan layar kanan menjadi gelap atau hitam. Ini yang saya maksudkan tadi. Beda dengan yang gambar kedua itu ukurannya sudah aspek rasio picture-nya atau gambarnya itu sudah 16:9. Maka dia akan full memampat ke atas dan ke samping. Juga ke bawah, begitu ya, kiri kanan juga. Jadi tidak ada ruang kosong. Berbeda dengan gambar yang pertama karena bentuknya kotak, maka kiri kanan. Bisa kita akalin dengan cara kita cropping atau pengaturan layar. Di bagian kanan, kalau kita klik gambar itu sudah muncul ada pilihan aktif sebelah kanan. Ini adalah menu kita untuk editing ya. Nah, nanti kita akan coba jelasin satu-satu gitu ya.
Tapi misalkan di sini kita fokus untuk memampatkan dulu. Nah, di sini ada ya, ini ada gunting itu untuk cut ya, untuk memotong durasi ya. Ini kan tadi durasinya per 3 detik ya. Per 3 detik satu foto itu akan tampil 3 detik. Cara memampatkannya adalah tinggal kita klik aja di sini. Nah, ya. Lalu kita geser di sini ya, perbesar gitu ya. Nah, kalau di HP pakai tangan aja. Nah, ini yang dimaksud dengan aspek rasio 16:9. Lalu jangan lupa, di sini ada pilihannya posisi awal dan posisi akhir. Kalau posisi awalnya itu seperti ini, maka nanti posisi akhirnya seperti ini. Supaya konsisten, posisi awal dan akhir, maka kita klik sama dengan. Supaya nanti di posisi awal sini dan posisi akhir sini juga sama ya, tidak berbeda. Nah ini dia, maka kalau kita salah mengatur aspek ratio di HP kita, di kamera kita, banyak sekali tugas kita untuk cropping atau mengatur layar. Tapi kalau udah aspek rasionya udah pas, enak banget sebetulnya, nggak akan lama, begitu ya. Nah, di situ. Untuk editnya nanti dulu. Nah, saya akan tunjukkan dulu di mana kelebihannya. Pertama adalah lapisan. Ya, di lapisan ini kita bisa tambah lapisan dengan dokumen yang lain dengan menambahkan media di sini. Oke? Atau kita kasih efek, kita kasih stiker, kita kasih teks, kita buat tulisan tangan atau drawing bisa di sini ya. Coba nanti satu-satu ya. Lalu juga ada rekam. Ini adalah rekam suara. Ya. Cek 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 cek. Nah, itu dia lampu indikatornya sudah bekerja. Ini sudah siap mau rekam. Kalau kita klik mulai, maka itu akan kerekam. Ya, contohnya seperti ini. Halo, bersama saya Fransiadi di BeWise Educare Channel. Coba kita berhenti ya. Nah, maka kalau kita kembali ke sini, kita kembali ke sini dulu ya, ke titik awal, maka sudah ada 2 baris layar. Maka di bagian timeline di sini ya, sudah ada 2 baris. Ini baru suara. Belum lagi saya tambah musik di sini nanti. Oke? Nah, cara memunculkannya tinggal klik aja. Nah, seperti itu tinggal klik lagi. Kalau masih 2 jajar sih kelihatan, tetapi kalau sudah banyak biasanya saya kliknya modelnya seperti ini ya supaya kelihatan. Next ya, di sini. Itu untuk rekam. Kita cek sebentar ya, kita play. Halo, bersama saya Fransiadi di BeWise Educare Channel. Nah, sudah kedengaran kan? Oke, ini juga bisa by microphone. Bisa ditambahkan langsung ke microphone. Oke, itu untuk rekam. Lalu audio itu untuk menambahkan musik ya, untuk menambahkan musik. Untuk kembali ke titik awal, ke titik akhir, ke titik tengah, kita tinggal klik yang ini ya, tanda panah ini, tahan. Nah, dia akan muncul. Ada 3 pilihan. Pindah ke titik sebelumnya, pindah ke awal, lalu pindah ke akhir. Oke, kita review aja dulu. Next, kalau gitu, audio untuk menambahkan musik atau kita kenal dengan background suara atau back sound gitu ya. Dan kamera langsung ya terhubung. Kamera ini bisa langsung rekam video dan juga bisa shoot gambar gitu ya. Susah banget sih. Shoot gambar, shooting gambar tuh kita ambil satu gambar. Oke, selanjutnya kalau ini back to home, lalu ini redo atau undo, lalu ini redo, undo, lalu ini, nah ini dia adalah satu fitur di KineMaster. Ini akan sangat berguna nanti kalau kita buat manipulasi video sebetulnya ya. Tangkap layar, tangkap dan simpan itu, ini juga kelebihan dari KineMaster ya. Ini akan sangat berguna saat misalkan waktu itu saya buat kayak semacam magical video gitu. Ya itu juga saya dapat dari komunitas KineMaster juga ya. Saya coba belajar sedikit-sedikit dan wah itu keren banget ya. Kita bisa atur mana gambar diam dan mana gambar bergerak gitu ya. Lalu tangkap dan tambahkan sebagai klip, dia akan menambahkan sendiri bagian mana gitu. Kita kayak screenshot gitu ya. Lalu tangkap layar dan menjadi lapisan. Nah, itu dia ya, itu kerennya di situ sebetulnya. Lalu untuk ini tuh pengaturan ya. Seperti biasa ada pengaturan audio ya, ada volume induk otomatis. Jadi kalau volume induk otomatis itu flat. Artinya seperti sekarang yang saya rekam itu flat gitu ya. Tetapi kalau kita buat di sini yang audio misalkan ya. Di sini ada 2 pilihan. Penguatan audio misalkan ya. Dari awalnya itu pelan-pelan lalu naik gitu kan. Kalau pelemahan audio, ya ini biasanya bagian ending. Jadi kalau penguatan audio itu biasanya di bagian intro awal. Tapi kalau pelemahan audio itu biasanya digunakan di bagian paling belakang. Review dulu, oke? Video juga sama. Ada 2, penguatan video dan pelemahan video. Kalau penguatan video di intro, kalau pelemahan video di endingnya ya, di bagian paling belakang. Kalau penyuntingan di sini sebetulnya kayak tadi sih ya. Sama dengan kayak tadi ya. Di pengaturan pertama per 3 detik. Saya tadi pilihnya paskan ke layar. Begitu ya. Itu sama saja. Close dulu. Nah, itu kira-kira sesimpel itu sebetulnya. Tapi ketika praktik cukup lumayan seru. Itu ya, bukan susah. Tapi buat saya seru sih. Bagi yang hobinya edit video pasti seru deh.
Lalu kalau sudah selesai misalkan nih ya, kan kita baru review ya. Kalau udah selesai nih coba kita lihat ya. Ini adalah untuk ekspor. Nah, salah satu yang dicari dari aplikasi editing video adalah kecepatan rendering yang pertama. Ekspornya cepet banget gitu ya. Itu pasti dicari orang. Yang kedua adalah kualitas HD ya, atau apa ya? Pixelnya semakin merapat begitu ya. Itu yang dicari. Coba kita klik aja dulu ya, ekspor. Perhatikan di sini tuh. Ini yang membuat saya suka sebetulnya ya. Artinya pilihannya banyak banget. Mulai dari SD ya, bahkan ada di bawahnya ada 360 pixel gitu ya. Ini kalau kalau videonya memang ya kita untuk main-main aja sih gitu ya. Kalau untuk video YouTube dengan durasi yang panjang sejam 2 jam, kalau kita ambil yang 4K gitu ya, itu juga lama banget gitu ya. Untuk QHD di sini ya, 1440 pixel gitu. Nah, biasanya sih saya menggunakan ya standarnya itu 720 pixel, ini udah bagus banget, udah jernih sebetulnya ya. Pengen konsisten jernih ya naikin FHD. Pengen betul-betul jernih ya udah QHD. Maka di sini aplikasi KineMaster itu support dengan video-video import dari kamera. Kamera khusus untuk rekaman loh gitu ya. Dan itu bisa loh karena kualitasnya udah QHD gitu ya. Udah 4K di situ. Nah, tapi sebetulnya kalau 720 pixel atau HD juga udah bagus ya, udah bagus. Kalau di Instagram cukuplah untuk 480 pixel gitu, atau amannya di 540 pixel ya kalau kita mau mau apa namanya posting-posting gitu cukup lah. Tapi kalau untuk video YouTube usahakan standar itu 700 pixel supaya tampilannya itu ketika full screen tuh nggak pecah gitu. Lebih amannya lagi yang paling atas dong HD gitu ya. Tapi standarnya cukup di FHD gitu ya, 1080 pixel. Lalu untuk pengaturan ini apa namanya laju bingkai semakin ke bawah itu sebetulnya lebih kepada apa ya? eh Mengatur selain bukan kerapatannya, kalau kerapatan itu pixel, tapi beratnya file gitu ya, atau kapasitas file. Semakin ke bawah kapasitas file semakin ringan, tetapi kualitas ya lumayan jelek juga gitu ya. Tapi ya 24 ya standar gitu, atau 25 itu aman, 30 itu udah high banget, udah bagus gitu ya. Kalau sudah tinggal klik simpan. Nah, maka proses renderingnya itu sudah mulai. Cepet banget kok renderingnya, ya nggak lama begitu. Nah, tetapi di sini ada tipsnya. Kalau tipsnya ini saya temukan sendiri ya. Karena kita bekerja dengan RAM di HP ya. Artinya dengan CPU khusus untuk HP gitu. Hati-hati. Ini bisa menjadi kalau kita rendernya cuma 2 menit atau sampai 30 menit is okay. Tapi kalau udah sampai jam-jaman biasanya saya pasang kipas angin gitu ya. Atau cooler apa laptop gitu supaya ketika rendering nggak panas HP-nya begitu ya. Tapi sebenarnya kan kita butuh video cuma 1 menit gitu, 2 menit paling paling lama ya paling 10 menit atau 15 menit ya. Jarang 30 menit, sejam tuh jarang banget. Maka it's okay renderingnya cepet banget coba ya. Tadi itu nggak sampai 5 detik ya, nggak sampai ya. Padahal ini sudah sampai 12 detik loh ya, 12 detik gitu ya. Kalau misalkan coba ya, kita coba uji renderingnya ya, coba di sini ya. Coba saya perpanjang sampai 2 menit ya, atau 1 menit aja deh gitu ya, 1 menit gitu. Biasanya kan kalau kita posting di IG juga atau di story juga nggak sampai 1 menit juga, cuma berapa detik kan. Ini udah 41 detik. Kita kita uji gitu ya, renderingnya lama atau cepet gitu. Nah ini udah 53 detik menuju 1 menit. Kita lihat, yap ya 1 menit lebih 97 mili detik ya. Coba deh. Oke, kita render. Mau coba QHD? Oke ya. 4K. Kita coba paling high. Coba renderingnya 1 menit berapa? Kita lihat renderingnya cepat atau lama. Nah, kita lihat. Ya, dia mulai berjalan. Nah, dia agak pelan-pelan karena kualitasnya terbaik tadi saya pilih ya, yang QHD di sini ya. 1440 pixel dong. Kalau tadi cepat karena saya pilih yang HD 720 pixel. Nah, maka di sini sebetulnya dengan kapasitas rendering seperti ini kan nggak sampai belasan menit gitu ya. Ini paling sekitar 3 menit ya, atau 2 menit itu udah selesai sebetulnya. Maka itulah beberapa keunggulan yang buat saya tuh lebih nyaman gitu ya di KineMaster gitu. Ada beberapa aplikasi yang serupa sebetulnya, tapi ada lagi sebetulnya ya. Nah, oke ya, kita batalkan saja. Nggak akan lama kok, ini akan terus berjalan ya. Nggak akan sampai 5 menit, 7 menit, nggak akan sampai. Paling 3 atau 4 menit itu udah beres sebetulnya ya. Coba kita batalkan aja ya, supaya kita bisa lihat ke yang lain. Nah, yang lainnya adalah, nah ini yang paling penting ya, ada tokonnya ya. Kalau kita klik, ini yang paling saya suka dari KineMaster ini ya. Di sini itu kita bisa download dan ini bisa diperbaharui. Di sini kan ada new ya. Dia akan terus kasih
follow up ke kita, ada beberapa misalkan huruf yang baru, musik yang baru, atau transisi yang baru, atau apa namanya efek yang baru gitu ya. Ini kebetulan saya sudah download yang baru, kita coba cari ya. Nah, misalkan ini yang pertama ini efek ya, efek. Jadi FX di sini adalah kita memberikan efek kepada video kita, bentuknya seperti apa. Review dulu ya. Lalu ini transisi, ini udah jelas ya. Ini gambar seperti itu transisi. Dia transisinya mau seperti apa gitu kan. Ini banyak banget pilihannya sebetulnya ya. Ini juga belum saya download sih, tidak semua saya download. Yang suka saya pakai aja saya download gitu ya. Lalu di sini ada apa namanya itu stiker ya. Stiker itu kayak tempelan gitu ya. Ini yang suka anime, yang suka Luffy gitu, video kayak gitu ya boleh kasih aja. Ini ada abstrak, ada action, ada perayaan ya, celebrate gitu ya, dekorasi gitu, ulang tahun dan keren-keren itu banyak banget sebetulnya. Ini tuh bukan satu ya. Jadi kalau saya klik ini berarti udah ada beberapa gambar ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gambar ya. Jadi ini tuh paket. Kalau kita klik misalkan cute horror misalkan sini ya. Nah, dia tuh paket. Berarti sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya. Ini belum saya unduh ya. Kalau kita unduh, unduh aja gitu ya. Nah, ini seperti contohnya di bawahnya tuh ada contoh penerapannya gitu ya, tutorial penerapannya itu seperti apa. Kayak gini ya, kayak gini gitu kan. Nah, itu keren banget. Lalu selain stiker, ini musik ya. Ada dua musik sebetulnya. Kalau bentuknya seperti ini tuh musik untuk background, kalau bentuknya seperti ini tuh musik untuk apa sih namanya? Efek suara ya, efek suara. Kita ada air terjun. Coba kita dengerin ya. Satu aja. Nanti kita akan coba bahas satu-satu di tutorial berikutnya. Misalkan musik for Calvin, misalkan kita setel di sini. Nah, jadi backsoundnya juga sudah apa namanya sudah ada ya. Tinggal kita tambah-tambahin aja gitu. Coba yang for you. Nah, ya. Oke. Kalau untuk efek sih sebetulnya ini kayak efek ini kan sana. Misalnya air terjun. Nah, kedengeran ya. Kalau kita mau buat film pendek, ada film fantasi misalkan, ini sword ya, perang misalkan ya. Nah, itu suara pedangnya kedengaran kan? Nah, lalu ada banyak lagi loh ya efek-efeknya itu. Ini misalkan efek musikal, ini piano sinematik. Nah, tuh kan, wah, ini kayak di intro enak banget gitu ya. Di intro uh, presented by gitu kan, itu enak banget. So, dan ini pun paket. Artinya kalau kita unduh satu ini bukan satu musik ya, tapi beberapa musik. Ada 4 dan 5 paket gitu kan. Jadi satu ini satu paket gitu. Oke. Lalu stop dulu. Nanti kita bahas satu. Lalu ini adalah kita memberikan tempelan efek ya, tempelan efek kepada video kita gitu ya, kayak ngeblur, nge-vibes gitu kan. Misalkan kita kalau lagi dance tuh kita kasih vibe-nya seperti apa gitu, itu tempelan. Nanti kita praktikin deh. Banyak banget ya. Lalu juga KineMaster menyiapkan video-video yang sudah sering dipakai gitu ya. Dan termasuk green screen. Ini green screen-nya nih 1, 2, 3 juga ada green screen-nya, ada blue screen juga gitu ya. Lalu juga menyediakan beberapa koleksi background tuh. Background juga bagus-bagus ya. Nah, dan ini kita bisa gunakan untuk kan bisa kita bermain transisi ya. Dan juga kita bisa bermain apa sih namanya tuh ya? Blended gitu ya dengan beberapa gambar ini sebetulnya. Oke, itu beberapa review dulu ya.